Kalian luar biasa. Saya mau beri appreciate buat semua hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini. Ibu Nani khususnya, yang buat saya ageless. Tidak pernah menua Ibu. Dan luar biasa. Dan buat salah satu pemain keyboard favorit, Sophie, you're doing great. Dan buat semua hamba-hamba Tuhan di gereja ini, luar biasa. Kagum, saya kagum, sangat kagum. Amin. You may be seated. Haleluya. Tadi pagi sebelum saya keluar kamar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan sampaikan pikiranku, sampaikan hatimu buat tempat hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan tadi tim pendoa lihat pada waktu saya keluar kamar, Tuhan udah berjalan bersama. Dan Tuhan berkata, sampaikan hatiku nak buat orang hamba-hambaku yang berkenan. Jadi kalau Anda belajar dalam kerajaan surga ada yang baik, ada yang berkenan. Kalau berkenan itu sampai menyentuh hati Tuhan. Saudara, saya pengen kita nyanyi satu lagu aja. Tiada seperti kau. Kita mau sentuh hati Tuhan sebentar ya. Terima kasih Bapa. Roh-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau memberi upah kepada orang-orang hamba-hamba-Mu yang berkenan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Engkau Yesus kekasih jiwaku, menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Biarkan air-Mu malam pagi hari ini mengalir Tuhan. Biarlah baratashe, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Hanya Engkau yang menjamah segenap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Tuhan, hapuskan air mata kami. Air mataku Engkau hapuskan. Biarkan cinta-Mu mengalir pagi hari ini.
Biarkan selendang perkenanan-Mu mengalir bagi hamba-hamba-Mu yang berkenan pagi hari ini Tuhan. Ya, mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, semua air mata tiada seperti Kau, seperti Kau, tiada seperti Kau yang selalu menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja segala raja. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau Yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Yesusku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kami agungkan Raja segala raja. Sembah Hosana, Hosana. Tiada kata-kata lain selain cinta kami di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada kata-kata lain, segala cinta kami, hormat kami, pengabdian kami bagi Raja segala raja pagi hari ini Tuhan. Oh, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana
Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Ulurkan hadirat-Mu Tuhan, ulurkan tongkat perkenanan-Mu bagi hamba-hamba yang berkenan di gereja ini, di Sion-Mu, di eklesia pagi hari ini Bapa. Melayani seumur hidup kami Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya. Mari beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja malam pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan ingin memberikan upah bagi hamba-hamba yang berkenan. Dari tadi pada waktu saya menyembah, malaikat Tuhan naik turun membawa sebuah kotak dan bertuliskan bagi hamba-hamba yang berkenan. Hamba-hamba yang berkenan, Tuhan sampaikan hati-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang berkenan. Bukan cuma hanya baik, tapi berkenan pagi hari ini. Hamba bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Sungguh seluruh kagum, seluruh pengabdian, seluruh cinta kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena cuma Engkau yang layak terima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu bersyukur. Amin, amin dan amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Wow. Saudara, jangan pernah Anda ditipu oleh jumlah loh. Saudara, tidak semua tempat sekalipun banyak bisa membuat hati Tuhan itu bergetar. Tapi pada waktu saya menyembah, saya melihat malaikat. Ini saya bukan penglihat yang dahsyat, tapi kalau sampai saya melihat itu secara khusus, Tuhan ingin menyatakan hatinya secara khusus. Ada malaikat Tuhan turun naik dan bawa kotak bagi hamba yang berkenan. Ada hadiah buat setiap saudara. Tahun ini bagi eklesia. Tahun ini bagi Sionnya Tuhan. Ajaib. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara sering lagi mendengar begitu banyak firman Tuhan. Tapi saya berdoa di akhir zaman ini, jangan sampai hatimu ini baal. Jangan sampai hatimu ini suam. Saya mengalami dan menyaksikan sendiri. Saya tahun ini kurang lebih umur 40-an. Tadi pada waktu saya duduk menyembah di situ, Tuhan berkata, seperti Musa di umur 40-an
dia berjumpa dengan Tuhan kembali. Seperti kamu, sampaikan hatiku. Nah, pada waktu saya nyembah tadi di situ, saya lihat ada begitu banyak tongkat di depan Ibu Nani, tapi nggak banyak yang ngambil. Ada begitu banyak tongkat. Saya berkata, Tuhan, itu tongkat apa? Itu tongkat pengabdian. Dan hanya orang yang berani membayar harganya yang bisa mengambil tongkat itu. Saudara umur berapapun, khususnya mungkin ada beberapa anak muda di gereja ini, di tempat ini, ambil itu. Itu tongkat yang mahal. Itu tongkat bisa membawa saudara ke tanah perjanjian. Tapi itu bukan tongkat buat jadi kaya loh ya. No, itu tongkat membawa bangsa ini, generasi terakhir sebelum Yesus datang, mengenal Yesus Raja segala raja. Mari kita belajar sesuatu pagi hari. Kita buka Matius 13 ayat 45. Matius 13 ayat 45. Dikatakan begini. Demikianlah pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, di dalam Inggrisnya dikatakan, Heaven's kingdom realm can be illustrated like this. A person discovered that there was hidden treasure in a field. Hidden treasure. Saudara, mata ini bisa nipu. Nangkep ya saudara ya. Mata ini bisa nipu. Saudara, di akhir zaman ini apa yang paling berbahaya kalau saya katakan? Mata. Karena lewat mata, Israel gagal masuk tanah Kanaan. Lewat mata, dia nggak tahu pemimpin yang memimpin dia adalah orang yang besar di mata Tuhan. Cuman gara-gara apa? Mata. Anda harus belajar punya mental seperti penjual atau penjual seluruh harta yang namanya penemu mutiara, the hidden treasure. Dan dikatakan, because of uncovering such treasure, he was overjoyed. Gak ada kepaksa di situ. Jadi kalau Anda hari ini ikut Tuhan, mau ninggalin sesuatu masih nangis, Anda belum masuk kategori ini. Anda berarti belum melihat yang kamu akan get it, itu lebih besar daripada apa yang kamu live it. Saudara, saya di titik ini bukan karena saya baik loh. Kami ini satu keluarga, nggak ada darah hamba Tuhan. Tidak ada sama sekali. Saya ini anak one night stand saudara, kalau saudara tahu. Keluarga kami berantakannya total-totalan. Tapi cuman gara-gara satu perjumpaan dengan Tuhan, saya menemukan hidden treasure itu. Saya masih ingat sekali pada waktu itu, dari banyak khotbah hamba Tuhan, pada tahun 97-96, saya tuh paling gak suka khotbah Pak Agung. Ngaku nih tante, kenapa ngantuk zaman itu? Karena gak nyampe. Ada banyak orang gak ngambil kekayaan karena belum nyampe memang. Kedewasaannya tuh gak nyampe, matanya tuh masih lihat mainan. Dani, can you help me buat buka ayat yang ini? Matanya tuh gak nyampe saudara. Nah tahun 2000 saya tuh disuruh Tuhan datang ke Semarang naik bis, naik kereta. Zaman dulu naik kereta itu bisa 17 jam. Karena berhenti di Cirebon bisa 2 jam, di Tegal berapa jam, di Brebes berapa jam, sampai Semarang udah kucel, udah kayak ayam sayur lah pokoknya saudara. Udah habis-habisan, udah baunya udah 7 dupa harum saudara mungkin ya. Tapi udah habis-habisan. Nah pada waktu itu, can you help me? Pada waktu itu, di akhir tahun 31 Desember, saya tuh mengharapkan pada waktu itu JKI, saya masih ingat sekali, suka undang hamba Tuhan luar. Saya mengharapkan mungkin siapalah hamba Tuhan yang luar segala macam. Waktu itu Pak Agung yang khotbah. Saya di baris kedua. Di hati saya ngomong begini, ya Pak Agung khotbah, ngantuk di aku. Ini ngaku nih, saya anak bandel soalnya saudara.
Lalu tiba-tiba saya pada waktu di kebaktian saya dengar suara, one day kamu akan aku bawa dekat dengan hambaku ini. Terus saya diam. Dan saya ingat sebuah perjumpaan, akhirnya waktu berlalu Tuhan bawa dekat, dan waktu itu Pak Agung pernah ngomong gini, waktu zaman BBM ya, zaman itu BBM. Ber, aku mau ke gerejamu. Dulu zaman itu Pak Agung minta jadwal Pak Agung itu setengah hidup loh saudara. Kalau nggak ngelewatin Bu Ripka nggak lewat pokoknya. Kecuali Pak Agung mengulurkan tongkat baru bisa khotbah saudara. Dan hari itu dia mau khotbah. Waduh panik saya saudara. Uang nggak ada di gereja hari itu. Persembahan cuman berapa ya? Paling mentok 500 sampai 1 juta itu udah mentok-mentokan saudara. Dan biasanya hamba Tuhan yang ke tempat kami nggak mau khotbah kedua kali. Alasannya nggak ada brosur lah, WC-nya agak bau lah, pokoknya ada-ada aja pokoknya saudara. Lalu hari itu Pak Agung datang. Dan di situ saya mengalami uncovering such treasure itu. Pada waktu Pak Agung khotbah, saya duduk di depan, saya masih ingat. Dan dia tiba-tiba dia bernubuat, jarang lihat Pak Agung bernubuat saudara. Dia bernubuat, di dalam darahmu akan ada 2 darah. Dan itu adalah warisan dalam hidupmu. Di mata saya, Pak Agung zaman itu khotbah, saya nggak ngerti. Tapi bukan berarti tidak mengerti, tidak terjadi. Makanya itulah bahaya alam roh itu. Tidak kelihatan, tapi ngubah nasib orang. Ajaib sekali. Dan saudara dikatakan begini, bahwa karena overjoy dan hari itu ada luapan yang begitu luar biasa. Jadi apa yang membuat saya memegang panggilan ilahi saya? Di sini membuat ini nggak bisa mikir. Anak muda penuh 1000 mimpi. Saya baru ngomong kepada XO kami di gereja, kalau kamu punya banyak mimpi, kamu nggak bisa ikut Tuhan. Karena mimpi yang terbaik adalah mengikuti Dia seumur hidup. Anda tahu salah satu kotoran Lucifer yang dibawa taruh di generasi muda? Dikasih banyak mimpi. Jarang orang mimpinya, oh mungkin kayak saya, atau pengen jadi seperti gembala saudara, atau ingin jadi hamba Tuhan, jarang. Semua berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Semua inspirasinya nggak ada lagi tanda kutip orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan itu roh Sodom dan Gomora itu mengerikan. Banyak orang berkata Sodom dan Gomora itu berbicara soal sexuality. No. Bukan hanya itu. Sodom dan Gomora bisa mengeluarkan sebuah kenyamanan. Di mana saudara tidak lagi punya mimpi buat Tuhan. Dan seorang pedagang ini, pedagang ajaib. Dia jual semuanya karena saking sukacitanya. Pernah nggak ibu-ibu kalau belanja saking sukacitanya nggak berasa mahal? Pernah nggak Bu Sofi? Pernah pasti ya. Yang bapak-bapak kalau dunia hobi, mungkin mobil atau apa, saking sukacitanya baru sadar setelah beli. Ikut Tuhan harus ada mental itu. Saking suka overjoy-nya, nggak tahu harganya ternyata mahal ikut Tuhan. Dan itu bagus saudara. Dan saya mau katakan, kalau saudara mau berhasil ikut Tuhan, harus one way ticket. Pedagang ini dikatakan apa? Dia jual semuanya buat satu mutiara. Antara nekat, iman dan kebodohan nyampur. Karena yang dia jual adalah aset yang bisa menghasilkan duit. Nah, ini yang paling sulit. Saudara, pada waktu saya mendapat panggilan Tuhan, saya harus melewatkan untuk sekolah di Amerika. Hidup normal. Karena kalau enggak saudara, saya nggak bisa dapat apa yang namanya treasure itu. Hidden treasure in a field. Saudara, biasakan kalau ikut Tuhan itu, pada waktu kamu ingin beli mutiara Tuhan dari surga itu, kamu jual seluruh tanda kutip uang di ranselmu sehingga kamu gak bisa balik lagi.
Karena kalau kamu sisain bahkan cuma 5.000 perak, kamu bisa balik lagi one day. Come on, church. Think about this. Banyak anak Tuhan itu pinter. Segalanya tapi ada 5.000 perak di kantong. Bisa balik lagi naik bis. Saya nggak tahu bis zaman sekarang berapa. Tapi seringkali kita nggak jual semuanya. Makanya nggak dapat semuanya. Amin, saudara. Dan setelah ditemukan mutiara ayat 46, setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia menjual seluruh miliknya. Wow, seluruh miliknya. Banyak orang berkata gini, Pastor, kenapa saya nggak bertumbuh dalam Tuhan, jual seluruh milik nggak? Saya bilang sama anak-anak muda di gereja Sami, kalau saudara mau orang tua yang punya anak di gereja kami, dorong anakmu jadi hamba Tuhan, saya bilang. Dorong anakmu jadi hamba Tuhan. Kalau anakmu menemukan the hidden treasure in the field, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih dahsyat. Sungguh saudara, dorong anakmu jadi hamba Tuhan. Karena di masa depan, bangsa ini, dunia ini, bisa kekurangan hamba Tuhan. Karena seringkali anak hamba Tuhan pun, atau mungkin begitu banyak pelayan di gereja, tubuhnya di sini, tapi sold outnya buat dunia. Gak di gereja. Tadi saya lihat jelas di depan gembala saudara itu ada banyak tongkat. Saya berkata, tongkat apa Tuhan? Itu tongkat penerus dan pengabdian. Gak banyak yang mau ambil. Dan tongkat itu mahal loh. Nah, kita buka coba sebentar. Anda mau belajar mengambil semuanya? Wah, harganya mahal dan mahal dan mahal. Saudara, Anda harus sering tanda kutip tanya kepada Bu Nani atau gembala saudara. Serep terus. Karena kenapa? Kekayaan ilahi itu seringkali nempelnya nggak ketahuan kapan. Nah, itu masalahnya. Hidden treasure itu nggak tahu kapan kelihatannya. Kalau saya mau berkata, saya ini disebut pencuri urapan nanti. Saya tuh pinter, tanda kutip pinternya bukan pinter licik, tapi setiap tahun, di akhir tahun biasa Tuhan berkata gini, kamu kalau mau buka alam roh, undang hambaku ini. Dan biasanya selama hampir 10 tahun, setiap awal tahun, saya pasti undang Bu Nani. Mungkin Anda berkata, ya tapi saya di sini dengar Bu Nani tiap hari. Nah, itu masalahnya. Mata saudara itu bisa menipu saudara. Yang ngambilin hartamu bisa yang lain loh. Kalau Anda kehilangan flame di sini. Kadang-kadang saya pengen berkata kepada banyak saudara ya, kamu tidak tahu apa yang Anda lewatkan. Saya ini orang tua saya nggak punya warisan ilahi apa-apa. Saya harus ngapain dapat warisan ilahi? Mungut. Piece by piece dari apa yang orang cecerkan. Mungut. Dan itu cukup buat panggilan hidup saya, seumur hidup saya. Saudara hidup di dalam gandum, gudang gandum Allah. Jangan kehilangan appetite. Berbahaya. Nanti malam saya akan ajarkan apa yang Tuhan kerjakan. Blessingnya luar biasa. Kenapa saya ngomong blessingnya? Supaya saudara iri. Kayak Daud. Dia iri dengan Obed-Edom. Anda harus punya mental itu. Kita buka Yosua 10. Apa yang Tuhan mau dan arti penglihatan itu. Yosua 10. Pastor, kapan saya menemukan mutiara? Udah ikut gereja ini mungkin 20 tahun, 25 tahun. Namanya juga hidden treasure. Gak dikatakan do time-nya. Gak dikatakan expired-nya kapan.
Di sebuah penglihatan ada sebuah pelajaran ilahi yang bagus sekali. Jadi pada waktu tim kami berdoa, ini ngebuka mata saya. Di setiap pemimpin tuh selalu ada tali di belakangnya. Yang disebut tali kesetiaan dan tali pengabdian. Pemimpinmu mungkin bisa setia, tapi anak yang dibawanya another problem. Pemimpinmu mungkin udah mendapatkan hidden treasure di masa-masa hidup dan prime mereka. Tapi yang di belakangnya harus belajar mengambil. Dan pada waktu di dalam kita tim berdoa, di belakang hidup saya itu ada banyak tali. Lalu Roh Kudus hadir sebagai seorang pribadi dan berkata, kamu tahu itu tali apa? Itu tali kesetiaan dan pengabdian yang dimiliki gembalamu. Nah, orang yang mau ngejar itu nggak bisa dapat. Saya kemana nggak bisa dapat. Anda perhatikan, ini sebuah kekayaan ilahi. Luar biasa Tuhan ajarin. Lalu di penglihatan itu, saya kemana orang itu terus ngejar sampai kadang-kadang capek ngejarnya. Kalau nggak capek bukan pengabdian Bapak Ibu, namanya diajak makan. Pengabdian harus capek. Dan tahu saudara, pada waktu di penglihatan itu saya mungkin sudah selesai di garis akhir. Terus anak Tuhan ini bertanya, Tuhan kok nggak nyampe-nyampe tali pengabdiannya nggak kepegang? Itu yang benar. Kalau kepegang, kamu akan puas. Kalau kepegang, kamu nggak ada lagi apa yang namanya mengejar. Justru itu indahnya pengabdian. Mengejar, tidak pernah dapat sampai garis akhir. Makanya kenapa Tuhan seringkali nggak ngomong audible kepada saudara. Biar tali pengabdianmu terus menyala. Percaya sama saya. Anda berkata, oh enggak pastor, saya kalau dengar suara Tuhan audible pasti lebih cinta Tuhan. Nonsense. Kamu akan kehilangan apa yang namanya hidden treasure itu. Justru itu seninya. Coba kamu Anda pernah lihat di Paris saudara, orang ngantri Hermes jam 5 pagi. Itu lagi mau diperbudak loh saudara sama Hermes. 500 juta ngantri jam 5 pagi. iPhone di Australia berkemah 2 hari sebelumnya. Cuman buat antrian nomor 1. Dunia ini gone crazy. Tapi bagaimana Hermes yang di gerejamu? Masihkah engkau kejar? Masihkah engkau datang dengan overjoy di doa pagi? Dan itu yang mahal. Karena kalau Tuhan ngomong setahun cuma 2 kali, beda gak dengan Tuhan ngomong setiap hari tanda kutip? Rasa penghargaannya beda. Dan untuk sampai ke titik itu Anda harus jual semuanya dan jangan sisain apapun. Pulang, biarkan itu berdengung di rohmu. Ikut Tuhan, ambil tali pengabdian, jual semuanya, jangan sisain apapun. Banyak orang berkata, Pastor kenapa saya nggak bisa dipakai Tuhan? Simple. Kamu suka nyisain yang terbaik atau sekecil apapun di kantong terakhirmu. Jual semuanya. Dan ini contohnya saudara. Ujungnya kemana? Jadi kalau hari ini, Pastor kok saya nggak nyampe-nyampe ya? Mengabdi setia terus, udah dikotbahin bertahun-tahun, nggak ada rasanya kadang-kadang. Nah justru itu hebatnya. Kalau kamu udah dapet tali pengabdian, kamu jatuh. Yosua nggak pernah selesai mengejar tali pengabdiannya kepada Musa. Pengurapan panggilan treasure seseorang nempel, kita nggak pernah tahu kapan. That's the problem. Kalau dikasih tahu kapan, kamu pasti males. Betul gak? Misalnya Eklesia punya harta misalnya, Bu Nani mungkin punya harta gitu loh. Dikasih tahu pembagiannya kapan? Pasti
pembantunya males. Tapi kalau nggak dikasih tahu kapan, kerja terus gak? Ayo, mengabdi terus gak? Mengabdi. Musa dan Yosua sama. Nggak tahu sampai kapan Yosua jadi abdinya Musa. Nggak tahu itu kapan pengurapan bisa nempel ke Yosua. Yosua itu orang yang sangat biasa, yang dulu berperangnya nggak pakai tindakan iman, profetik, spiritual tuh nggak ada Yosua. Yang pakai pedang itu Yosua. Musa yang diangkat di atas gunung pakai tongkat. Yosua yang capek, betul nggak? Dan itu pengabdian. Pada waktu Yosua jadi pemimpin, looks what's going on. Kita belajar. Yosua 10 ayat 12, saya baru khotbah di gereja, cuman ini another point of view yang Tuhan taruh bagi gereja ini. Yosua 10 ayat 12. 2 tahun ini kami mengalami heaven invasion, saya ada 1000 cerita di roh saya, yang saya pengen duduk nyeritain A sampai Z. I wish I can, saudara. Pada waktu Tuhan itu mengunjungi kami, semua pengetahuan saya kebakar. Pengenalan akan Tuhan yang saya pikir benar, banyak yang salah. Tahu nggak saudara, salah satu senjata yang setan takut dalam peperangan rohani apa? Anda pasti nggak pernah tahu. Namanya sukacita. Pernah nggak lihat setan ketawa? Makanya dia pengen buat kamu nggak. Makanya tinggal orang kalau peperangan rohani itu mukanya begini semua nih. Kerut semua. Padahal ketawa itu peperangan rohani ternyata. Saya diajarin Tuhan. Jadi suatu saat saya biasa mau ada pesta Tuhan atau Anda ya kalian udah biasa dah yang seperti itu. Saya ini datang ke gereja dengan muka yang serius gitu karena nyiapin khotbah kan pendeta harus mukanya serius ya saudara ya. Saya orang memang orang serius. Nggak biasa ketawa atau senyum. Lalu di lorong saya dengar Tuhan berkata, "Nak, senyum nak." Oh, senyum. Sampai saya lupa loh arti kata senyum. Karena pendeta kan intens gitu ya. Senyum nak, aku di sini. Oh ya Tuhan, senyum. Jadi Jumat sekarang agak bingung. Setiap saya jalan di lorong, saya senyumin. Satu sampai senyum. Mungkin mereka berkata, ini pendeta saya kenapa ya? Tanya orang sekitar saya. Dulu hampir nggak pernah senyum. Mereka yang ikut saya udah lama, mengabdi lama, jarang saya ajak ngomong. Ditemuin aja jarang. Tapi itu indahnya mengabdi. Kalau mengabdi disenyumin, dikasih duit itu bukan mengabdi. Namanya itu promosi, saudara. Tapi sekarang senyum. Ternyata Tuhan berkata gini, nak, setan itu nggak bisa senyum. Makanya kalau kamu bersukacita, makanya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kenapa sampai 3 kali? Bersukacitalah senantiasa, bersukacita. Kukatakan sekali lagi kata Paulus. It means, I mean it kata Paulus. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan. Jadi Anda berkata, Pastor, mungkin Bu Nani ngalamin sesuatu yang dahsyat. Gembala saudara pernah dibawa ke surga, ngalamin penglihatan segala macam. Mungkin Sophie atau Freddy berkata, kok saya kapan gitu kan? Pasti penerusnya stres, betul gak? Kalau Anda punya gembala kayak Bu Nani, pasti stres penerusnya. Karena berat. Ya enggak? Berat. Kayaknya mereka ketawa kejawab stresnya mereka. Gak gampang punya gembala. Loh, Yosua punya gembala kayak Musa gampang. Ayo. Gara-gara dia Tuhan turun dari surga jalan. Gampang. Stres. Tapi apa yang membuat Tuhan melihat Yosua seperti melihat Musa? Namanya tali pengabdian.
Anda ini keluarga Batra, keluarga yang diberkati, diurapi, mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi itu gak cukup. Untuk pegang tali pengabdian, kamu harus jual umurmu. Kamu harus jual mimpimu. Kamu harus jual semua posesmu, kata firman. Hanya untuk apa? Mengabdi. Jadi di gereja kami diajarin, pada waktu di kebaktian, ada 2 orang dibawa Tuhan ke surga dalam kebaktian. Di tangga surga, mereka bingung. Malaikat ngomong gini, hamba Kristus, hamba overcomer, hamba Pastor Barry. Oh, ternyata lalu saya berkata, Tuhan apa maksudnya? Aku tidak bisa memberkati hamba yang tidak bertuan. Jadi nanti Anda di surga, Anda ada camp khusus. Namanya camp eklesia. Iya, betul. Ini bukan ngayal ya, ini beneran loh. Waktu di retret, ada anak Tuhan tim doa kami dibawa ke surga. Saya kalau ngomong tim doa agak geli sama lucu sih, karena mereka dulu bukan tim doa, tiba-tiba jadi pendoa. Jadi kalau pendoa kan kesannya gimana, mereka tuh nggak lulusan Alkitab, nggak lulusan Batra, lulusan anak nakal, papa mamanya udah nggak jelas, pokoknya nggak jelas ada di mereka gitu. Jadi kalau dibilang kata waktu itu Bu Nani, tim doa saya agak risih, ini sebenarnya bukan pendoa, ini pendoa dadakan baru 2 tahun. Dan itu terjadi. Ternyata di surga kamu akan disebut gini, hamba Kristus, hamba gerejamu atau pemimpinmu, dan gerejamu baru hamba Bu Nani nanti. Disebutnya begitu tante. Dan mereka ada gelang, namanya gelang perjanjian. Enggak semua hamba Tuhan dan gereja punya gelang perjanjian. Biasanya mereka yang gak punya gelang perjanjian, nanti anak-anak rohani mereka tergantung perbuatan mereka. Biasa di level 1, level 2. Kalau hebat banget di level 3 lah. Itu yang udah panatua gereja tuh, bayangin. Tapi hamba-hamba Tuhan yang punya gelang perjanjian, itu dikasih satu camp atau daerah khusus, di mana minimal kamu tuh tingkat 3. Itu minimal. Karena kamu bukan karena perbuatan, karena perjanjian gembalamu. Nah kalau dikasih tahu upahnya baru mau menghati, itu nggak sah itu saudara. Itu hamba iming-iming tuh. Tapi itu benar, saya baru kebuka 2 tahun ini, makanya saya ngalamin Heaven Invasion di gereja saya. Waduh, setahun pertama ini otak kebakaran saudara. Benar gak ya? Benar gak ya? Nanti saya akan jelasin bahwa salah satu jenderal Lucifer, pembunuh revival, adalah roh ketidakpercayaan. Makanya saya berkata, matamu itu bisa membuat kamu gak sampai garis akhir. Kamu kan lihat kayak doa hari ini kan gak gitu banyak, tapi di alam roh berbeda loh. Itu makanya anugerah, kalau Anda gak dibukain, Anda berpikirnya secara mata. Oh doa hari ini biasa, padahal enggak loh. Kemarin kami makan Bu, kita makan Chinese food kemarin. Ada Tuhan di sebelah bangku sebelah kiri, betul ya? Ada Tuhan nemenin kami ngobrol. Dan pendoa ini lihat saya dan Bu Nani dirangkul berkata, kepada hamba-hambaku yang berkenan. Bayangin. Jadi pada waktu itu di retret tahun lalu ada satu anak Tuhan dibawa ke Tuhan ke surga. Dia lihat di depannya itu air terjun pelangi, dan pas dibuka itu disebut kayak Narnia itu loh, perkemahan overcomer. Jadi ternyata orang-orang yang punya perjanjian, anak-anak rohaninya termasuk jemaat, minimal kalau meninggal atau pulang ke surga itu di level tertentu. Makanya saya selalu berkata, beda gereja bisa beda nasib. Saya berkata, Tuhan untung Tuhan mengunjungi kami. Kalau enggak kami enggak nyampe dan enggak ngerti. Dan ada sebuah rahasia ilahi yang dahsyat di dalam hidup Yosua.
Dikatakan begini, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Siapa di sini yang berani doa ke Yosua? Jawab. Gak ada. Doa yang berani ini pernah diucapkan bapak rohaninya. Namanya siapa? Musa. Dari mana Tuhan bisa berkenan memberhentikan galaksi ini? Cuman karena satu doa orang yang namanya Abdi Musa itu. Yang namanya tali pengabdian. Tali pengabdianmu tidak nempel ke gembalamu, langsung nempel ke Tuhan lewat gembalamu. Dan itu mahal. Setiap Yosua minta sesuatu, dia ingat Musa. Setiap Yosua meminta yang ekstrim, saya katakan minggu kemarin di gereja, dia ingat Musa. One day Anda akan bisa menggerakkan Tuhan seperti gembalamu. Kalau kamu bisa kejar tali pengabdian. Gak banyak gereja ngajarin ini. Banyak gereja yang penting penuh. Saya bilang Tuhan tidak mungkin tidak ada di sini. Anak 7 tahun bisa bersujud, nyembah, nggak ada yang ngajarin. Dan pulang dia ke green room, dia berkata, aku ngelihat malaikat sayapnya 4. Terus dia bilang, terus dia ngomong gini, Roh Kudus ngomong, itu malaikat penyembah, malaikat tingkat tinggi yang cuman hadir karena otoritas gerejamu ada. Lalu dia berkata, dia ngomong, saya tes sama dia, Roh Kudus bentuknya kayak gimana? Kayak pribadi, ngomong audible. Wow. Mungkin Anda lihat hamba-hamba Tuhan Batra adalah orang-orang pembuka jalan. Anda yang harus mengalami apa yang mereka sudah buka. Ajaib sekali. Orang-orang biasa bisa dapat. Kalau Anda berpikir penglihatannya itu kayak film, mereka udah ngalaminya udah another level. Mata terbuka. Lihat Tuhan. Saya masih ingat tahun lalu pada waktu Bu Nani datang ke gereja, Bu Nani lihat kapal. Ingat Tante? Kapal. Saya tuh nggak pernah cerita sama anak ini. Tuh anaknya ada di situ. Dia bilang, kemarin baru dia ngomong, Uncle B, aku lihat lagi apa? Lihat kapal Overcomer. Ini saya berkata, ini cuman Bu Nani loh yang lihat. Ini anak kecil bisa lihat, ya kapal Overcomer lagi jalan. Tapi jalannya lebih lambat daripada kapal-kapal gereja lain. Dari mana dia tahu? Ayo, anak 7 tahun, kau mau tahu dari mana? Roh Kudus ngomong. Wah, saya berkata, saya ini 10 tahun, 12 tahun lebih. Karena saya tahu itu kalau gereja jenis begituan tuh harganya mahal. Saya tuh nggak mau bangun gereja jenis segituan. Saya tuh nakal banget. Cuma saya nggak pernah ngomong sama anak-anak saya. Karena memang mahal. Karena gereja seperti itu harus ada orang-orang yang punya tali pengabdian yang kuat seperti Yosua. Kalau nggak akan dapat the hidden treasure yang nggak bisa dapat. Karena begitu mahal.
Dan Yosua sama. Saya bilang, Tuhan, diajari tadi pagi sama Tuhan. Kenapa Yosua bisa Tuhan dengerin doa yang begitu mengerikan buat saya? Berkata, ini doa yang mengerikan. Anda baru berhentiin hujan. Ini berhentiin matahari kurang lebih 12 jam. Ada yang berani doa begitu ya? Coba. Angkat bannermu, matahari berhenti 12 jam, berani? Saya nggak berani. Kenapa dia sampai berani? Dia lihat bapak rohaninya pernah ngelakuin hal yang sama. Kalau dia nggak pernah lihat ada orang yang ngebuka jalan, dia nggak berani ngelakuin. Generasi selanjutnya akan makin weaker. Makanya saya bilang sama banyak di gereja, anak muda jangan mimpi jadi orang kaya. Oh, banyak berkata gini, oh kamu harus nanti diberkati, kaya, nanti bangun gereja, berkati gereja. Nonsen. Orang kalau udah ketemu duit, ya, duit susah. Gak semua orang, anak-anak yang sekolahnya di Amerika jadi loh pulang. Betul gak? Teman saya, saudara, dari sini berbekal pengen jadi hamba Tuhan, pergi ke Amerika. Sekarang bukan jadi hamba Tuhan, bahkan gak mau pulang. Dia bilang di Indonesia gak ada harapan. Jadi bisnismen. Setelah 25 tahun baru jadi hamba Tuhan lagi, tapi telat. Kenapa saya bilang telat? Tempatnya udah diisi orang lain, berkatnya udah dikasih orang lain. Dia cuman apa? Sisa. That's the problem. Dorong anakmu jadi hamba Tuhan. Enggak mungkin miskin. Enggak mungkin. Ada amin, saudara. Ayo, berani nggak jual semua ransel tanpa uang terakhir? One way ticket. Renungkan baik-baik, Yosua mengabdi kepada Musa. Dia jual umurnya 40 tahun. Loh, kalau orang mau jadi bisnismen besar, mau ngejar mimpi 40 tahun, itu prime time loh umur itu. Kamu umur 80 tahun, mau istilahnya udah umur 80 tahun, mau kemana, saudara? Ayo, secinta-cintamu sama Tuhan, nggak banyak. Dia kasih umum prime time buat mengabdi. Dan lihat, dia tutup salah satu sejarah di kitab orang-orang jujur. Satu orang namanya Abdi Musa, yang dulu perangnya nggak ada pernah dapat penglihatan. Yosua pernah dapat penglihatan? Never. Baca di Alkitab. Hanya setelah Musa mati, Tuhan yang sama jalan sama Yosua. Dan saya berkata, ini abdi yang gila banget. Abdi yang berhasil sampai tanah Kanaan. One day Tuhan harus melihat Anda seperti Tuhan melihat gembala, saudara. Itu berarti Anda sukses. Jadi sekarang anak-anak itu kalau doa ngurapin kepala rumah, mereka tanya saya hamba Kristus, hamba overcomer, hamba Pastor Berry. Nanti pulang, lakukan itu. Dulu saya nggak ngerti, zaman dulu ya saudara ya. Anda akan tertawa, tanda kutip begini ya, kalau Anda tertawa sih, buat saya sih lucu, saudara. Saya tuh coba menghindar dari gereja yang begitu-begituan 12 tahun. Sekarang saya lebih jatuh lebih dalam, jadi gitu-gituan. Kenapa? Ada darah yang ngalir. Ngebuat Pak Agung hari itu saya masih ingat. Ternyata masih kerja. Namanya perjanjian itu. Kamu mau lari ke ujung bumi juga.
Balik lagi pasti. Jadi selama 2 tahun ini saya sedang mentertawakan diri saya sendiri. Antara malu, gengsi, malu. Yang kena tanda kutip tulahnya siapa? Anak-anak rohani saya. Mereka yang menyeret saya jatuh lebih dalam lagi. Bayangin anak 7 tahun seperti yang saya bawa, Jeremy. Sama anaknya Ratna umur 2 tahun. Kalau pagi-pagi, saya waktu kita nginep bareng, kita fellowship di Bandung. Anyway, I love Bandung. Umur 2 tahun, saya pagi-pagi diurapin sama dia, anak umur 2 tahun. Dia bilang, dia kakaknya yang ngomong gini, saya adalah hamba Kristus, hamba overcomer, hamba PSBD, anak yang 2 tahun, adanya bilang, amin, 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 amin. Satu-satu diurapin. Saya dalam hati, Tuhan, kayaknya tadinya saya mau bangun gereja yang elegan. Ini kenapa jadi nabiah semua, saya berkata. Itu terjadi loh. Darah itu gak bisa bohong. Saya berkata gila. Saya khotbah merinding nih. Saya bilang gila nih. Tadi pas saya masuk bilang, wah Tuhan datang nih. Saya tuh punya teropong itu saudara. Dari dulu. Tuhan hadir. Dan hari ini kalau Anda dulu saya kan selalu ayo urapin mobil, betul ya? Urapin kepala. Dulu saya mungkin seminggu sekali. Karena mungkin peperangannya belum intens. Sekarang saudara turun mobil urapin, mau masuk rumah urapin, keluar rumah urapin, pulang makan urapin. Lebih gila kan? Lalu Tuhan itu baik, dia tahu pertanyaan hati saya. Anda kalau nakal yang curiosity sama Tuhan gak apa-apa. Namanya menantang Tuhan, ada baiknya juga dikit lah saudara ya. Lalu Tuhan jawab lewat sebuah penglihatan. Ternyata setiap kita ngurapin, kita tuh ditutup kotak putih. Jadi setan gak bisa lihat kamu tuh kemana dan kerja apa. Dan ngomong apa, gak bisa dengar conversation kamu. Di alam roh tuh begitu. Dan setiap kamu urapin mobilmu tuh ketutup. Setan gak bisa lihat, gak bisa nyerang. Saudara bayangin pada waktu gereja kami ditentukan Tuhan, gak bisa lagi milih kami gereja hari ini, ditentuin Tuhan. Kayak Tuhan ngomong tahun depan saya gak boleh ke luar negeri. Setelah bulan Agustus akan ada kecelakaan pesawat, ditentuin. Tahun ini mau liburan, waktu itu beberapa orang mau ke Bali ada segala macam, gak boleh dekat pantai. Dan benar saya baru main di Jawa Timur, 20 orang tewas dekat pantai. Baru 2 minggu lalu ada sebuah penglihatan. Pastor, bulan Februari ini, Januari dan Februari, Roh Maut sedang bekerja. Saya melihat ada bus yang romnya blong. Lihat kan kemarin kejadian? Ada 2 bus kecelakaan maut remnya blong. Terus di dalam penglihatan itu berkata gini, Pastor, hati-hati dengan listrik, urapi setiap mau pergi. Sebelum ke Bandung, rumah saya hampir kebakaran. Gara-gara kolam ikan saya tiba-tiba bisa rusak masuk ke saklar. Gila gak? Dulu mungkin penerus saudara, gembala-gembala saudara yang dahsyat luar biasa. Mungkin kayak rekan banyak lah saudara. Yang mendahului saudara, Pak Yusa, Pak Agung, Pak Daniel. Itu pembuka jalan. Generasi saya yang ngelihat dengan mata sendiri kegenapannya. Gila loh. Kami kalau setiap mau baca penglihatan di WhatsApp, kami harus doa dulu. Karena setan bisa curi strategi Allah lewat WhatsApp. Jadi kamu harus di rumah, urapin dulu, nanti ada kotak putih yang ngebungkus kami, sehingga setan gak bisa lihat hidup kami. Sampai sedetil itu. Kalau bapaknya bukan Musa, saya gak mungkin ngalamin begini. Ajaib. 2 tahun ini otak saya panas. Benar, bingung. Kamu juga belum dengar kan Tuhan nyanyi? Kita ada lagunya tuh, ya. Tuhan nyanyi. Nah,
Saya kalau mau rekaman, terus kita ngomong apa? Ini ciptaan siapa? Tuhan nyanyi, dianggap apa? Ini loh, Tuhan nyanyi. Aduh. Tadi saya mau tampilin ada peta alam roh ya. Ada, udah dikasih belum? Belum ya? Ya mungkin malam kalau jadi ya. Atau nggak buat intern. Anak-anak saya itu di bawah Henok melihat peta alam roh. Tadi pagi, kalau Anda berkata, Pastor, kita doa pagi mungkin nggak banyak. Dampaknya apa? Saya mau kasih dampaknya tadi pagi. Pendoa kami dapat penglihatan. Penguasa Cirebon itu sekarang adanya di laut, nggak bisa masuk kota ini. Ada malaikat berjejer semua memagari kota Cirebon. Tahu bentuknya seperti apa? Ibu mbok-mbok pakai batik. Kirinya kodok, megang binatang kayak kodok. Kanan itu serigala. Tahu kodok itu apa? Roh perbudakan. Serigala atau apa? Pemberontakan dan penyusup. Anda nggak lihat kan? Kadang-kadang mata kita bisa membuat kita nggak ke garis akhir. Berhati-hati. Doamu berkuasa ternyata. Ajaib. Jadi setan itu cuma di laut aja, nggak bisa masuk. Ada pagar malaikat memagari sampai dia garis pantai. Siapa para Yosuanya yang memberhentikan mereka? Anda. Amin. Tutup Alkitabmu. Tuhan, terima kasih buat doa pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hamba bisa melayani di tempat ini. Hamba bersyukur Tuhan yang memberikan upah kepada orang-orang yang berkenan di gereja ini. Hamba bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan biarkan di gereja ini ada banyak tali-tali pengabdian yang dikejar. Sekalipun mereka harus jual mimpi mereka. Mereka harus jual umur mereka. Mereka harus menjual keinginan yang paling jujur di hati mereka. Untuk hidup nyaman, mereka buang dan jual di kaki Tuhan. Karena kami akan menemukan harta yang terpendam yang Tuhan sediakan bagi hamba-hambamu di eklesia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Hamba bersyukur. I just want to praise you and lift up my hands to worship you. Thank you, Father. I just want to praise you. I lift my hand and say, Lord, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. Exalt your holy name. Exalt your Holy name, I exalt your holy name, I exalt. Kejar pengabdianmu eklesia sampai garis akhir. Yes Lord. Biarkan pagi hari ini Tuhan pengabdian kami kembali menyala di hadapan-Mu. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Say, I just want to praise you, God.
just want to praise you. I lift my hand and say, Lord, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Say again, I just want to praise you, God. I just want to praise you. I lift my hand and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. 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 I exalt your holy name on high. Saya berdoa supaya saudara bisa menyerap akan segala sesuatu, ya. Kalau kita ini hidup di dalam roh, apa yang dikatakan di dalam roh itu bisa nyambung, ya. Kalau kita mikirkan segala sesuatu secara daging, susah. Pada saat Nikodemus itu ketemu Yesus, dikatakan engkau harus lahir baru. Hah? Engkau haruslah dilahirkan kembali. Bingung dia. Dilahirkan kembali, aku masuk dalam perut ibuku lagi, katanya. Ya, gak nyambung. Karena Tuhan bicara secara roh, diterima secara daging. Hari ini kalian dengar, nanti sore akan dengar lebih lagi, ya. Serap itu, kejar itu, ya. Kejar, dan kau katakan, Tuhan, aku tidak sekedar mau dengar, aku pengen ngalami, ya. Nanti saudara pulang dari tempat ini ada suatu pertumbuhan dan pertumbuhan. Saya percaya sebentar sore ada perkara yang lebih dahsyat lagi, dan kita boleh belajar pada sore hari ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kedatangan tim yang luar biasa, Tuhan. Kau memberkati akan Pastor Berry dan semua tim yang datang. Biarlah apa yang sudah disampaikan kami terima. Semua yang datang di tempat ini dapat menimba akan apa yang kau berikan kepada kami di tempat ini. Dan kami pun dapat menerima akan segala sesuatu yang mereka sudah berikan dan transferkan buat kami. Terima kasih Tuhan, buat kami saling mentransfer satu terhadap yang lain, sehingga kami menjadi penuh dan berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, pagi hari ini kami tetap mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatanmu terjadi di setiap pulau-pulau di Indonesia ini. Tuayan akan terjadi lawatan, akan terjadi tuayan yang berkelimpahan masuk ke dalam lumbungmu. Kami percaya ini akan terjadi Tuhan. Banyak anak-anakmu yang akan dipakai untuk masuk ke ujung-ujung pelosok-pelosok.
Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Engkau berikan hikmat, marifat, dan roh takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menentukan pengganti daripada Bapak Presiden kami pada saat mereka sudah selesai dalam tugasnya. Kami tahu Engkau tetap mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Kami percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Kami percayakan hal ini. Bapak, kami tetap berdoa, apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun, kami tetap percaya Engkau akan tetap pegang kendali buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan masuk di dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Bapak, sebagaimana Daud saat pengurapan itu masuk dalam hidupnya, maka akan terjadi Roh Allah menguasai akan hidupnya. Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami Tuhan. Biarlah pengurapan ini memenuhi akan hidup kami. Dan pengurapan minyak ini Tuhan mematahkan semua roh ketidakpercayaan. Karena tadi kami mendengar perkara-perkara yang sangat tidak Kau suka adalah roh tidak percaya. Buat kami percaya penuh kepadamu. Engkau penguasa langit dan bumi. Kami juga mengurapi tangan kami saat ini ya Tuhan. Biarlah hari ini kami melakukan segala sesuatu dengan tangan ini bersama dengan Engkau. Dan kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami minta pimpinan pada kaki kami Tuhan, supaya benar-benar kaki kami dipagari, untuk kami tetap berjalan dalam jalan dan trek yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami persembahkan kepadamu. Kami tetap berdoa untuk ibadah sebentar sore Tuhan. Engkau kirimkan akan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar kota, memenuhi tempat ini untuk mendengar berita yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.